Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Wakapolda, Pak Dirkrim Direskrim, Pak Kabid Humas Polda Jambi, dan tentunya rekan-rekan awak media, wartawan di Polda Jambi ini, di Jambi. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kabid Humas bahwa pagi hari ini kita akan menggelar hasil dari operasi Pekat 2 Siginjai. Bahannya sudah ada pada rekan-rekan, ya, di mana selama 14 hari ini telah berhasil diungkap beberapa kasus, namun yang kami jadikan laporan polisi itu 10 laporan polisi dengan 32 tersangka dari semua TKP di Polres jajaran, jadi dari Jambi sampai dengan 10 Polres lainnya, ya. Nah, dengan sasaran yakni aksi premanisme, targetnya itu bisa orang, bisa barang, ya. Di depan tergelar ada berbagai jenis senjata tajam, lalu juga ada benda yang lain merupakan hasil kejahatan tersebut, dan ada 32 orang tersangka yang ditahan dan akan diproses secara pro justisia. Kegiatan premanisme ini merupakan perintah dari pimpinan untuk dilakukan penindakan karena sudah sangat meresahkan bagi pembangunan nasional, juga khususnya di wilayah hukum Polda Jambi, ya. Investasi yang dibutuhkan untuk menghidupkan, menjalani kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera akan terganggu dengan aksi premanisme. Oleh karena itu, saya selaku Kapolda Jambi sudah memerintahkan pada seluruh jajaran Kapolres untuk memberikan respon cepat manakala ada masyarakat melaporkan mengetahui kegiatan atau aksi premanisme dari para pelaku. Untuk di Polda, Dirkrim yang pimpin, dan kita akan memberikan asistensi kalau memang nanti para pelaku ini jumlahnya besar atau ancamannya besar yang bisa membahayakan keselamatan pelapor, masyarakat ataupun petugas sendiri. Jadi itu adalah bentuk komitmen kami untuk memberantas, meniadakan premanisme dari Polda Jambi, ya, wilayah hukum Polda Jambi. Demikian rekan-rekan yang sementara dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bentuk-bentuk kegiatan premanisme yang paling banyak di Jambi sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah itu adalah pemerasan, ya. Jadi pemerasan di jalan, lalu di sini ada truk-truk batubara, truk-truk sawit mungkin dan lain sebagainya. Lalu dipalak, ya, istilah terminologi jalanan itu disebut dipalak atau diperas, minta uang dalam jumlah tertentu begitu, ataupun jasa keamanan, ataupun pembebasan lahan seperti daerah lain, ya. Kami terus mengidentifikasi, dan ini semua adalah masalah sosial yang tentunya bukan hanya urusan kami polisi, ya. Kami punya kewenangan, memang punya tugas dari mulai hulu sampai hilir, tapi bicara tentang hulu dan hilir ini juga ada stakeholders, rekan-rekan kami yang lain, ya. Contohnya di sini kan ada beberapa atau paling banyak menjadi pembinaan sosial, ya, dinas sosial, ya. Di sana harus ada kerjasama kami, ya. Dan isu tentang pemerasan ini juga perintah saya dalam setiap kunjungan kerja dijadikan bahan Kamtibmas yang harus diketahui oleh Babin Kamtibmas kami, ya. Ada masalah sosial di sana, jadi bukan hanya pemerasan. Nah, ini akan kami bawa pada level yang lebih tinggi, koordinasi dengan Pak Gubernur di sini, ya, dengan seluruh kepala dinasnya, dengan teman-teman TNI juga begitu, ya. Tokoh agama juga kami sudah bicarakan dalam beberapa kunjungan kami ke mereka, ya. Jadi kalau kejadiannya berulang, ya tentunya ini ada masalah apa? Karena berarti penegakan hukum nggak selesai gitu loh, ya. Kalau memandang suatu masalah. Nah, tentang bagaimana kalau Polsek tidak melakukan penindakan,
tentunya ada evaluasi. Ya, kita melihat apakah ini pembiaran atau memang keterlambatan dalam merespon. Nah, saya harus lebih bijaksana dalam hal ini. Apakah memang jaraknya, waktunya, kekuatannya, ancamannya. Saya tidak mau anggota saya mati sia-sia, Pak wartawan Kompas. Ya, tugas komandan itu. Ya, nah makanya kita butuh backup. Ya, saya sudah perintahkan Pak Karoop, kalau Kapolres minta laporkan sama saya, kita gerakkan. Ya, seperti kejadian di Tebu kemarin. Ya, saya letakkan di sana juga Brimob untuk membantu. Ya, jadi ultimatum dan sebagainya juga ada alasan, bukan dengan tiba-tiba seperti itu. Ya, jadi kalau anggota sudah bekerja secara benar, tentunya kami mengkoreksi apa yang menjadi kelemahan. Tapi kalau pembiaran itu ada semua, nah itu yang boleh kita lakukan evaluasi. Terima kasih.